Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Knowledge Management Models pada program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai Knowledge Management Models. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama Trisiula Anissa, yang kedua saya sendiri Alif Akbar Saragi, dan yang ketiga Fitri Dianjana. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Pada materi yang pertama ini akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama mengenai learning objective. Learning objective adalah hal-hal apa yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, kita dapat memahami prinsip-prinsip utama model teoritis manajemen pengetahuan yang digunakan saat ini. Yang kedua, menghubungkan kerangka knowledge management dengan konsep-konsep utama knowledge management dan fase-fase utama pada siklus knowledge management. Yang ketiga, menjelaskan model sistem adaptive knowledge management yang kompleks dan bagaimana model tersebut menguasai sifat subjektif dan dinamis dari konten yang akan dikelola. Next. Kita mulai pada bagian introduction. Meskipun ada yang meragukan pentingnya pengetahuan, masalah utama dari hal ini adalah sedikitnya profesional informasi yang benar-benar memahami cara mengelola pengetahuan di dalam organisasi. Terlalu sering fokus hanya pada pengetahuan yang dapat diukur, dan manajemen pengetahuan sering dipandang sebagai alat pengolahan informasi saja. Pendekatan yang lebih holistik terhadap knowledge management menjadi penting karena pengetahuan semakin kompleks, subjektif, dan dinamis. Faktor budaya dan kontekstual semakin mempengaruhi kompleksitas dalam knowledge management. Dan model-model ini membantu menjelaskan konsep dan proses utama knowledge management. Next. Selanjutnya, major theoretical knowledge management models. Jadi dalam knowledge management terdapat beberapa model. Nah, dari beberapa model ini memiliki beberapa kriteria yang mirip. Yang pertama, model tersebut mewakili pendekatan holistik terhadap manajemen pengetahuan. Yang kedua, hal-hal tersebut telah ditinjau, dikritik, dan didiskusikan secara luas dalam literatur knowledge management. Dan yang ketiga, model-model ini telah diimplementasikan dan diuji di lapangan berkenaan dengan reliabilitas dan validitas. Next. Untuk yang pertama ada model dari the von Krog and Ross Model of Organizational Epistemology. Ini merupakan suatu kerangka kerja konseptual yang menggambarkan bagaimana organisasi dapat memahami dan mengelola pengetahuan dalam konteksnya. Model ini menekankan pentingnya pengetahuan dalam organisasi dan cara pengetahuan ini dapat berperan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan ke Fitri Dian. Oke, selanjutnya ada the Nonaka and Takeuchi Knowledge Spiral Model. Nah, sini kerangka kerja teoritis yang penting dalam manajemen pengetahuan. Model ini menggambarkan bagaimana pengetahuan diciptakan, dibagikan, dan dikembangkan dalam organisasi dan berfokus pada transformasi pengetahuan dari bentuk yang implisit dan menjadi eksplisit. Nah, di sini ada seperti yang Seichi itu, yang pertama ada socialization, ada externalization, combination, sama yang terakhir ada internalization. Kemudian dari yang knowledge spiral itu terdapat penciptaan pengetahuan, yaitu proses kompleks yang melibatkan interaksi antara pengetahuan yang kita tahu dalam pikiran kita dan pengetahuan yang kita tulis atau dibagikan. Nah, organisasi bekerja untuk mengorganisasikan dan berbagi pengetahuan agar dapat menciptakan pengetahuan yang baru. Oke, kemudian ada model KM-CHO Sense Making. Model ini tentang bagaimana cara organisasi mengelola informasi. Ada 3 tahapan, yaitu pembuatan perasaannya, kemudian penciptaan pengetahuan, dan pengambilan keputusan. Masing-masing tahap ini dipengaruhi oleh informasi dari luar. Nah, tahap pertama itu adalah sense making, adalah aplikasi dari prioritasnya. Baru dari situ ada knowledge creating dan juga skills for building and using knowledge. Di sini hingga yang sangat mendalam. Tingkatan yang paling dasar adalah ketika seseorang tidak tahu apa-apa tentang suatu pengetahuan. Pada tingkat yang lebih tinggi, seseorang memiliki pemahaman yang dalam tentang pengetahuan tersebut, cara menggunakannya, mengapa pengetahuan itu penting, dan nilai dari penggunaan pengetahuan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trisi. Selanjutnya ada the Boy Step Ice Knowledge Management Model. Nah,
Model ini memiliki konsep utama sebagai information good. Boysot membedakan informasi dari data dengan menyatakan bahwa informasi dari data merupakan hal-hal yang diambil oleh seorang ahli sebagai fungsi dari pengetahuan sebelumnya. Dari yang codified sampai uncodified, dari abstrak hingga konkret, dari diffuse hingga undifuse. Selanjutnya ada Complex Adaptive System Models of Knowledge Management. Model ICAS Knowledge Management ini mengikuti pendekatan lain karena bersifat koneksionis dan holistik. Sifat-sifat tersebut berfungsi untuk memberikan organisasi kemampuan internal untuk menghadapi lingkungan yang belum dapat diperkirakan. Selanjutnya ada di European Foundation for Quality Management Knowledge Management Model. Komponen utamanya ada leadership, people, policy, and strategy, serta partnership, resources, process, dan ultimate key performance result. Peran knowledge management secara keseluruhan jelas diposisikan sebagai penggerak yang membantu perusahaan mencapai tujuannya, yaitu tujuan perusahaan dan bukan tujuan yang berorientasi pada knowledge management. Selanjutnya ada the Inuksuk Knowledge Management yang dikembangkan untuk membantu Departemen Pemerintah Kanada mengelola pengetahuan mereka dengan lebih baik. Model ini dikembangkan dengan meninjau model utama yang ada untuk mengekstrak 5 faktor pendukung utama, yaitu ada teknologi, ada kepemimpinan, budaya, pengukuran, dan proses. Dan dengan melakukan penelitian kuantitatif untuk memvalidasi pendukung ini. Dan yang terakhir ada Strategic Implication of Knowledge Management Model. Model ini membantu kita menyatukan potongan-potongan teka-teki yang berbeda sedemikian rupa, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang potongan-potongan tersebut dan ensemble yang dibentuknya. Selanjutnya ada Practical Implication of Knowledge Management Model yang membantu menjelaskan apa yang terjadi saat ini dan memberikan kita cetak biru atau peta jalan yang valid untuk membawa organisasi mencapai tujuan yang mereka inginkan dalam upaya manajemen pengetahuan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian materi kami mengenai knowledge management models. Semoga materi ini dapat membantu audiens dalam memahami apa itu knowledge management models. Baik, mungkin itu saja materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.